Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semua masih semangat untuk belajar? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Materi belajar kita hari ini adalah tentang recount text. Ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu recount text? Ya, apa itu, Pak? Teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau atau di masa lalu ya. Sebelumnya ada yang punya masa lalu yang menyenangkan. Teks itu adalah teks recount atau teks yang untuk menceritakan ulang kejadian di masa lampau. Oke. Jadi definisi dari teks recount ini adalah teks recount is a text that function to retell an event in the past. The goal is to entertain and inform the reader. Jadi recount teks ini adalah teks recount yang berfungsi untuk menceritakan ulang sebuah kejadian di masa lampau atau di masa lalu. Dan tujuan dari teks recount ini adalah untuk menghibur dan memberikan informasi terhadap pembacanya. Oke. Nah, di sini ada struktur utama dari teks recount ini. Yang pertama ada apa? Terus? Jadi teks recount itu memiliki 3 struktur utama. Yang pertama itu orientation, ada event, dan reorientation. Ada yang tahu apa itu orientation? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu nggak? Coba ceritakan. Hah? Teks yang berisi pengenalan tokoh. Itu merupakan dari orientation. Event. Supaya lebih jelas kita lihat dulu apa sih definisi dari orientation itu sendiri. Jadi orientation contains information about the characters, the place of the incident took place, and so on. Jadi orientasi ini berisi tentang tokoh-tokoh dan tempat kejadian dan waktu kejadian itu. Itulah orientation. Dan yang kedua itu events. Events itu adalah sebuah kejadian atau pengalaman. Nah, events are the content. Jadi reorientation itu adalah reorientation contains conclusion or summary or repetition of information contained in the orientation structure. Jadi reorientation ini berisi tentang kesimpulan
ringkasan atau pengulangan dari pengulangan informasi yang berisi tentang orientation atau struktur orientasinya. Nah, lanjut. Nah, di konteks memiliki beberapa jenis. Ada 3 jenis dari di konteks itu sendiri. Yang pertama ada apa? Personal recall. Yang kedua, personal recall. Yang ketiga, apa itu personal recall? Apa makanya? Personal itu apa? Apa? Yang tahu? Personal recall itu apa? Ayo. Jadi personal itu menceritakan kejadian diri sendiri. betul. Jadi personal recall itu menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang. Dan kedua, itu factual recall. Ada yang tahu? Kejadian fakta. Nah, contohnya seperti apa? Tambah. Faktual recall. Yang ketiga ada imaginative recall. Imajinatif itu imajinatif kayak Apa? Silakan angkat tangan yang mau jawab. imajinatif itu kayak hayalan itu Pak. Nah, benar. Jadi imaginative recall itu adalah sebuah cerita tentang imajinasi atau khayalan semata. Tidak beneran artinya ya. Ya. Oke, dan berikut kita akan melihat contoh dari teks recall. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya kemarin ya. Judulnya itu not enough money. Tidak cukup uang. Last week, I went to go to guitar shop to look for a guitar, and I found a guitar shop in Chandra. After I entered the shop, there were lots of guitars in there. I checked the guitar moving from one guitar to another guitar. Suddenly, a guitar seller came to me and asked, "What type of guitar you were looking for?" And I answered, I was looking for a guitar of good quality and cheap. Then the guitar seller showed me one of his guitar, but after I saw the price, I was surprised and asked the next again. I want to buy a good guitar, but cheaper than that. But the guitar seller said, there is no guitar cheaper than this. Then because I didn't have enough money, I talked to the seller and said, sorry sir, I think my money is not enough. I will return later. After that, because I couldn't buy the guitar, I went home with sadness. Oke, mau diartikan? Jadi judulnya adalah Not Enough Money, yang berarti tidak cukup uang. Jadi kemarin saya pergi ke sebuah toko gitar untuk mencari sebuah gitar. Nah, dan akhirnya saya menemukan toko gitar di Cakra. Dan setelah itu saya masuk ke toko gitar itu, dan di sana ada banyak gitar yang bagus. Dan saya memeriksa gitar, melihat atau mengecek gitar, berpindah dari satu gitar ke gitar yang lain. Tiba-tiba penjual gitar itu datang kepada saya dan dia bertanya, Anda mencari gitar yang seperti apa? Dia bilang. Dan saya menjawab, saya mencari gitar yang bagus kualitasnya tapi yang murah. Saya bilang ya. Oh, jadi penjual gitar itu menunjukkan satu gitar dia dan memberikannya kepada saya. Dan setelah saya melihat harganya, saya terkejut dan bertanya lagi. Saya mau membeli gitar yang bagus tapi yang lebih murah dari itu, saya bilang ya. Tapi penjual gitarnya mengatakan nggak ada gitar yang lebih murah ketimbang gitar yang ini, dia bilang. Nah, karena saya tidak membawa uang yang cukup, saya ngomong kepada penjual gitarnya. Saya bilang, mohon maaf, mungkin saya tidak membawa uang yang cukup. Nah, karena uang saya tidak cukup, saya bilang saya akan kembali nanti. Setelah itu, saya pulang dengan kesedihan. Itu cerita saya minggu kemarin ya. Ada yang punya cerita juga?
Berdiri. Berdiri. Kita mau main game ya. Berdiri dulu. Berdiri semuanya. Oke. Perhatikan, ini kata kuncinya perhatikan dan konsentrasi ya. Perhatikan dan Oke. Angkat tangannya ke atas. Ke samping, ke depan, ke atas, ke samping, ke depan. Oke. Angkat tangannya, semua angkat tangannya. Putar. Stop. Putar. Stop. Stop. Nah. Apa kata kuncinya tadi? Fokus. Oke. Lagi ulang. Angkat tangannya ke depan. Ke samping. Ke atas. Ke depan. Oke. Putar. Stop. Putar. Stop. Ikutin kata saya. Putar. Stop. Putar. Stop. Pegang dagu. Nah. Pegang dagu yang mana ya? Nah, fokus. Putar. Stop. Putar. Stop. Pegang kening. Nah. Ke depan. Ke atas. Ke samping. Ke depan. Semuanya ada yang tahu nggak cara membuat lexicon itu kayak gimana? Tahu? Berdasarkan yang udah kita pelajari tadi ya. Cara membuatnya itu dengan pertama ada orientasinya, awalannya. Yang kedua adalah peristiwa, harus ada peristiwa di dalam ceritanya ya. Yang ketiga ada apa? Ada cerita atau rangkuman pengulangannya ya, simpulannya. Oke, kalau kita sudah tahu, sekarang kita buat teksnya ya. Sekarang kita latihan. Buat teksnya kita tulis dalam bahasa Indonesia dulu ya. Belum. Tulis sekarang ya, mulai ya. Tulis di bukunya masing-masing. Yang masih bingung bisa bertanya. Bahasa Indonesianya dulu. Bentar, Pak. Semua duduk di bangku masing-masing dan perhatikan temennya ya. Apa yang dia diam dulu. Bahasa Indonesianya. Nah, gimana teksnya? Awalnya gimana?